Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Safa Salsabila Rustam. Aku mahasiswi semester 1 Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Al-Gifari. Di video ini, Safa akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi dan sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan yang terakhir sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan lambang kebanggaan kebangsaan yaitu bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Sebagai lambang identitas nasional, fungsinya adalah mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Maksud dari alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar suku budaya, yaitu masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antar suku-suku, budaya dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 Pasal 36 dalam Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ada 4, yaitu yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, yang ketiga, sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, seperti kepentingan pemerintah, dan yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan. Bahasa resmi kenegaraan maksudnya, bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan, seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulis. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan maksudnya, fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Maksudnya, fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antar pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional. Sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri.
yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Kesimpulannya, sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun bentuk. Mungkin hanya sekian materi yang bisa Safa sampaikan. Untuk segala kekurangannya dan segala kesalahannya, Safa meminta maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.